Selamat sore Pak Tony, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Group by and Having Clauses Using Column Aliases in Oracle Database 23AI dan 26 AI. Di sini ada saya sendiri sebagai Jocelyn dengan NIM 825240044. Saya Marton Yoji dengan NIM 64. Saya Jansen Poratin dengan NIM 115. Pendahuluan. Di sini pada versi Oracle sebelumnya saat kita membuat query dengan gabungan dengan group by dan having, setiap ekspresi di bagian select harus ditulis ulang sehingga membuat query menjadi lebih panjang, berulang dan lebih sulit untuk dibaca. Dan pada saat versi 23 AI, Oracle memperkenalkan pembaruan yang memungkinkan menggunakan alias kolom dan posisi kolom di dalam perintah group by dan having. Fitur ini membuat penulisan query menjadi lebih singkat dan lebih mudah untuk dipahami. Group by. Group by digunakan dalam SQL untuk mengelompokkan baris data berdasarkan satu atau lebih, sehingga kita bisa menghitung nilai seperti jumlah, rata-rata, maksimum, dan lain-lain untuk setiap kelompoknya. Jadi group by membuat data yang banyak menjadi ringkas berdasarkan kategori tertentu. Contohnya saat kita ingin tahu total gaji per departemen, kita menggunakan group by. Di sini kita menggunakan codingan select departemen, sum gaji, as total underscore gaji. From pegawai, group by department. Sum gaji artinya menghitung total gaji, dan group by department itu mengelompokkan baris data berdasarkan kolom departemen. Lalu untuk having digunakan untuk menyaring hasil pengelompokan group by berdasarkan nilai agregat, seperti jumlah, rata, dan nilai maksimum. Kalau where di sini digunakan untuk menyaring baris individual sebelum dikelompokkan, maka having digunakan untuk menyaring kelompok hasil group by setelah dihitung. Contohnya, kita hanya ingin menampilkan departemen yang total gajinya lebih dari 10 juta, maka kita menggunakan select departemen, sum gaji, as total underscore gaji, from pegawai, group by department, having sum gaji lebih besar dari 10 juta. Sum gaji di sini untuk menghitung total gaji. Group by department itu merupakan mengelompokkan baris data berdasarkan kelompok departemen. Having sum gaji lebih dari 10 juta, menampilkan gaji lebih dari 10 juta. Jadi ada dua perubahan utama yang diperkenalkan di Oracle 23 AI atau 26 AI. Perubahan utama yang pertama adalah group by dan having kini dapat menggunakan alias kolom dari hasil select. Perubahan yang kedua adalah group by juga dapat menggunakan nomor urutan kolom atau posisi kolom sebagai acuan pengelompokan. Fitur ini tidak mengubah hasil akhir query, tetapi hanya membuat penulisannya lebih efisien dan lebih cepat. Sebelum Oracle 23 AI atau 26 AI, ketika sebuah kolom dihasilkan dari ekspresi, misalnya initcap d.dname, dan user ingin mengelompokkan berdasarkan hasil ekspresi itu, user harus menulis ulang ekspresi penuh pada group by. Seperti contoh di sini, group by initcap d.dname. Initcap d.dname-nya harus ditulis ulang. Sama seperti count-nya, tidak bisa langsung menulis amount, namun harus menulis ulang count, tanda kurung, bintang. Namun jika sesudah Oracle 23 AI atau 26 AI, user bisa memakai alias kolom yang didefinisikan di select langsung pada group by dan having. Di contoh ini, group by bisa langsung memakai alias department, dan having bisa langsung mengetik amount. Di sini juga ada contoh lagi. Di versi lama, salary bintang 12 harus ditulis lagi di group by. Salary bintang 12 juga harus ditulis lagi di having, alias annual underscore salary tidak dapat dipakai. Jadi di versi lama, query jadi lebih panjang dan lebih mudah salah. Sedangkan di versi baru, group by cukup menggunakan kolom asli yang tidak dihitung, yaitu department underscore ID. Having sudah boleh menggunakan
alias, yaitu annual_salary. Ekspresi kompleks tidak perlu ditulis 2 kali, dan query lebih bersih, mudah dibaca, dan mudah dirawat. Untuk slide yang selanjutnya ini, alias kolom itu atau yang nama lain yang diberikan pada hasil perhitungan atau ekspresi di bagian select. Dengan fitur ini kita bisa dapat membuat alias dapat langsung digunakan di bagian group by dan having. Manfaatnya itu apa sih? Jadi manfaat yang pertama itu kita saat menulis query itu jadi lebih singkat. Jadi penulisannya itu tidak terlalu panjang. Yang kedua itu menghindari pengulangan ekspresi yang panjang. Jadi kita cukup ngetik satu kali ekspresi aja tanpa perlu harus kita melakukan pengulangan ekspresi yang lain. Yang nomor tiga itu membuat query-nya jadi lebih mudah dipahami dan dibaca oleh kita sendiri. Karena kalau pengulangan ekspresi yang tidak panjang dan penulisan query yang lebih singkat, itu justru kita lebih gampang membacanya ketimbang kita harus menulis query yang panjang dengan ekspresi yang diulang-ulang juga, sehingga kita juga lebih susah untuk membacanya. Selanjutnya ini ada selain alias, itu Oracle juga mengizinkan penggunaan posisi kolom dalam group by. Artinya, yang dimana kita bisa mengelompokkan suatu data berdasarkan urutan kolom di select, seperti kolom pertama, kedua, dan seterusnya. Namun, fitur ini harus kita aktifkan terlebih dahulu sebelum menggunakannya melalui pengaturan sistem. Walaupun praktis, penggunaan posisi kolom kurang disarankan karena membingungkan bila urutan kolom diubah. Selanjutnya, fitur ini membawa 5 keuntungan. Ini diantaranya yang pertama mengurangi penulisan ekspresi di dalam query. Yang kedua, membuat query lebih rapi dan lebih mudah dibaca oleh pengguna. Yang ketiga, mempercepat pembuatan laporan atau query dengan banyak data agregasi. Yang keempat, menyesuaikan Oracle dengan standar SQL modern yang digunakan di sistem basis data lain. Yang kelima, dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja bagi pengguna SQL sendiri. Selanjutnya, ini ada fitur baru pada Oracle 23 AI atau 26 AI. Ini memberikan kemudahan dalam penulisan perintah group by dan having melalui penggunaan alias maupun posisi kolom. Walaupun tidak mempengaruhi hasil atau performa query, fitur ini membuat kode SQL lebih singkat dan rapi dan mudah dipahami. Jadi untuk penggunanya itu lebih mudah memahami kode yang diketik itu sendiri. Selain itu disarankan untuk menggunakan alias kolom karena lebih jelas dan mudah dikelola, sementara posisi kolom sebaiknya hanya digunakan bila benar-benar diperlukan. Dengan fitur ini, penulisan SQL menjadi lebih efisien dan profesional untuk penggunanya sendiri. Sekarang kami akan melanjutkan untuk penjelasan codingannya. Pertama-tama kita melakukan setup dulu untuk group by dan having-nya. Hal yang kita lakukan pertama adalah membuat tabel department dan tabel EMP. Sebagai berikut. Kita create tabel dev. Dev number dengan kita membuat tabel department dengan isi dev number tipe number 2 yang mempunyai constraint pk_dev sebagai primary key. Lalu dname atau department name dengan tipe varchar 2 dan log atau location dengan tipe varchar 2 juga. Selanjutnya kita akan membuat tabel EMP atau employees. Isinya ada empno atau employee number dengan tipe number 4. Kita memiliki constraint pk_emp sebagai primary key-nya. Lalu ada ename atau employee name. Berikutnya adalah job.
dengan tipe varchar 2. Lalu manager atau MGR dengan tipe number. Selanjutnya ada hire date dengan tipe date. Lalu salary dengan tipe number 7,2. Lalu com dengan tipe number sama seperti salary. Dan terakhir adalah depth number. Depth number ini merupakan foreign key yang didapatkan dari tabel department yang kita sudah buat sebelumnya. Setelah membuat kedua tabel tadi, kita akan menginsert data-data untuk tabel tersebut. Kita akan menginsert beberapa department ke tabel department. Yang pertama kita akan menginsert department accounting yang berada di Jakarta. Lalu ada tabel research yang berlokasi di Surabaya. Setelah itu ada tabel sales, department sales yang berlokasi di Bandung. Dan terakhir ada department operation yang berlokasi di Bali. Nah, terakhir kita akan menginsert beberapa data employees ke tabel employees.
Setelah kita selesai meng-setup, kita akan lanjut ke codingan bagian problemnya. Untuk bagian problemnya, kita akan melakukan codingan seperti versi lama Oracle-nya. Caranya adalah kita select init cap d.dname as department dan count bintang as amount. Lalu from depth d kita join emp on d.depthNo sama dengan employee.depthNo. Nah, problem di sini adalah di bagian group by kita harus menulis ulang init cap d.dname-nya. Hal ini rawan error karena seringkali terjadi typo karena yang ditulis ulang cukup ribet. Dan juga having-nya kita harus menulis ulang count-nya. Tidak bisa langsung kita menulis group by department atau having amount. Di situ letak problemnya. Akan muncul output sebagai berikut. Nah, untuk solusi dari problemnya, kita bisa menggunakan solusi column alias. Selanjutnya, untuk solusi yang pertama itu untuk column alias, kita bisa menggunakan kode sebagai berikut. Nah, jadi di sini codingan ini select init cap di name ini digunakan untuk mengubah nama departemennya itu menjadi format hurufnya kapital di awal. Selain itu, di sini ada ditambahkan count bintang as amount itu digunakan untuk menghitung jumlah karyawan setiap departemennya itu. Hasil hitungannya nanti diberikan dengan alias amount ini. Selanjutnya, from depth d join emp on d.depthNo itu digunakan untuk mengambil data dari table depth dan emp berdasarkan kolom depthNo. Artinya hanya mengambil karyawan yang mempunyai departemen saja yang diambil datanya. Selanjutnya ada group by department. Ini mengelompokkan data berdasarkan nama departemennya. Setiap kelompok departemen akan dihitung jumlah karyawannya. Yang terakhir itu kita punya having count lebih besar daripada 1, yang dimana akan digunakan untuk memfilter hasil kelompok hanya departemen dengan jumlah karyawan yang lebih dari 1 yang ditampilkan. Jadi yang di sini ditampilkan sudah ada di sini jumlah karyawannya yang lebih dari 1. Lalu selanjutnya kita ke solution 2 yaitu column position.
Pertama, kita harus melakukan auto-fetching terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur agar kita bisa menggunakan angka posisi kolom di grup by. Di sini sudah alter, lalu selanjutnya kita melakukan select ini cap D name as department count bintang as amount from dep D join empe on D.dep 0 sama dengan dep 0 group by one having amount lebih dari 1. Select ini cap D name as department. Di situ maksudnya adalah menampilkan nama departemen di titik D name dengan huruf awal kapital itu yaitu init cap dan jumlah count karyawan di dalamnya. Lalu group by one di sini maksudnya mengelompokkan data berdasarkan kolom pertama di select yaitu nama departemen. Lalu dilanjutkan dengan namanya. Lalu having amount lebih besar dari 1 maksudnya hanya menampilkan kelompok yang total karyawannya amount itu lebih dari 1. Di sini hasilnya department sales hasilnya lebih dari 2. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan.